ibu di sini juga menggunakan kata gunai, istri. Apakah Maria Magdalena ini juga menikah dengan malaikat? Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Ya, kajian Suara Kebenaran masih akan tetap terus menyoroti pernyataan-pernyataan yang salah dan bukan terkesan menyelewengkan, tapi memang sengaja ya. Sengaja diselewengkan oleh teman kita, Ustadz Kainama. Ya, sejauh Suara Kebenaran ini berada di YouTube, sama sekali tidak ada tendensius untuk menjatuhkan orang ya. Tetapi tugas kita itu adalah untuk membela atau meluruskan hal yang sifatnya salah dan disalahkan oleh orang. Ya, tentunya dengan data-data yang menurut apa yang kami pegang, yaitu Alkitab. Kami tidak akan menggunakan data-data yang lain tentunya. Karena apa yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah sampelnya yang memang perlu menjadi rujukan yang sangat penting buat kita sebagai apologet Kristen. Jadi kita harus berbicara berdasarkan fakta dan kebenaran di dalam Alkitab. Kali ini Ustadz Kainama masih tetap pada pendirian dia mengatakan bahwa Yesus itu pernah menikah. Nah, namun kali ini alasan yang diberikan oleh Kainama berbeda lagi dengan alasan-alasan sebelumnya. Dia menggunakan ayat Alkitab yang tertulis di dalam Injil Yohanes yang berbicara tentang Yesus memanggil ibunya. Nah, nanti kita lihat ya sebetulnya apa pengertian itu. Namun sebelumnya kita lihat dulu video yang pertama dari Ustadz Kainama berikut ini. Apakah Yesus menikah atau tidak? Ya. Al-Quran tidak pernah bilang gitu. Jadi kalau jika Ustadz Ipung bertanya kepada Kainama yang sebagai seorang muslimin, saya bilang nggak ada ceritanya. Saya mau jawab apa? Nggak ada. Nah, yang pertama teman-teman perlu dicatat dan digarisbawahi bahwa Kainama memberikan pengakuan bahwa Al-Quran tidak pernah mencatat bahwa Yesus pernah menikah. Itu dia ya, yang pertama itu dulu. Jadi kalau kemudian hari nanti mereka menggunakan Al-Quran atau hadis, maka kita memegang pernyataan dari Kainama berikut ini. Di mana dia mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah mencatat sejarah tentang Yesus menikah. Nah, pertanyaannya kenapa tidak dicatat oleh Al-Quran? Ya karena memang tidak ada. Al-Quran mau pakai rujukan apa? Tidak ada gitu loh. Tidak pernah terjadi hal itu. Namun Kainama menggunakan justru Alkitab. Katanya Alkitab yang mencatat bahwa Yesus pernah menikah. Ini yang menarik untuk kita perlu bahas, luruskan, klarifikasi, benarkan supaya tidak dianggap benar oleh orang lain pernyataan Kainama yang sebetulnya salah. Kita lanjutkan videonya. Tapi ketika ditanya, apakah pernah ketika saat masih Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya Yohanes 15, Yohanes 20:15. kan gini kan, sakti langsung keluar. Kita ini tanpa janjian loh tadi. Temanya beliau nanya, temanya apa? Enggak usah tema-temaan. Pokoknya kita uji kesaktian. Yohanes 20:15. Yohanes 20:15 versi paralel. 15 Alkitab Sabda Versi paralel. Nanti pilihnya yang Alkitab Sabda, klik. Jadi para penonton yang kami muliakan, ketik Yohanes pasal 20 ayat 15 spasi Alkitab Sabda versi paralel di Google ya. Langsung kita enter. Oke. Isinya Kita lihat yang versi paralel. ya. Isinya. Iya. Saya bacakan Ustaz. Ya. Kata Yesus kepadanya, Ya. "Ibu, Ya. mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan ini dia besar. Katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, D besar.
supaya aku dapat mengambilnya. Ada ya, syukran. Ya. Ada 3 kata yang bagus di situ. Ya. Jesus, ibu, dan Maria. Ya. Jesus sudah jelas Jesus. Ya. Ibu. Ya. Lalu ada Maria. Ya. Ya. Orang berpikir ini adalah ibunya Jesus. Ya. Karena dia panggil ibu, beliau panggil ibu. Ibu. Ya. Mengapakah engkau menangis? Ya. Berarti ibunya Jesus dong. Ya. Berarti ini Maria di situ yang tertulis adalah Maria Virgin Mary atau Maria ibunda Yesus, ya. Atau Theotokos, ibunda Allah, ya. Gitu kan? Apakah benar begitu? Geser ke bawah, nanti ada diketemukan ayat, tapi di bawahnya ada angka-angka tuh. Ya. Ada angka-angka. Ibu. Ustaz ketemu sudah? Ketemu sudah. Ya. Di bawah ibu ada angka. Ya. 1135. Ya? Itu ditekan terus nanti dia keluar. Gitu. Boleh Ustaz. Nah, biar bukan saya saja yang tampil di kamera. Apa Ustaz? Sudah terus gitu kan? Saya sematkan saja Ustaz, saya bantu. Nomornya 1135 Ustaz. Iya. Apa bacaannya itu? Gune. Geser ke bawah ada definisi. Apa artinya itu? Perempuan, istrinya. Oke. Istri, seorang perempuan, perempuan, istrimu, perempuan, ibu, istri-istri, beristrikan, ibu, istri, seorang kepada perempuan-perempuan. Nah, teman-teman, pertama yang ingin saya tanggapi di sini adalah begini. Ustadz Kainama ini sebetulnya dia yang tidak tahu tentang isi Alkitab ini yang dicatat di dalam Yohanes pasal 20 ini. Sebetulnya dia yang tidak tahu. Nanti saya akan perlihatkan kepada teman-teman apa isi seluruh dari pernyataan ini. Jadi tidak hanya ayat yang ke-18 saja ya, tetapi ayat yang ke-15 maksudnya. Tetapi ada beberapa ayat yang perlu kita lihat di sana. Dia mengatakan begini, orang berpikir katanya ibu itu karena ada kata ibu, ada kata Maria, orang berpikir ibu itu, orang itu maksudnya kita ya, orang Kristen gitu, berpikir bahwa itu adalah ibunya Yesus. Ibunya Yesus yaitu Bunda Maria. Orang berpikir, kata dia, kata Kainama. Padahal yang berpikir itu adalah ibunya Yesus adalah dia sendiri. Kainama membangun pikiran di dalam pikiran dia bahwa itu adalah ibu Yesus, lalu dia seolah-olah meluruskannya. Tapi dia menuduh kami yang berpikir bahwa itu adalah ibu Yesus atau Bunda Maria. Karena menggunakan kata ibu. Sehingga dalam penelusuran dia mencoba untuk menggunakan bahasa Yunani. Kata ibu itu ditulis dengan kata gunai. Dan ketika dilihat arti daripada gunai, maka muncullah 3 pengertian yang berbeda. 1 ibu, 1 perempuan, 1 istri. Ingat, dari kata gunai muncul 3 pengertian yang berbeda. 1 menunjuk pada ibu, 1 menunjuk pada istri, dan 1 menunjuk pada perempuan. Oke, 3 yang berbeda dari kata gunai. Nah, yang perlu diluruskan pertama adalah tuduhan dia menganggap bahwa kami berpikir ini adalah ibu Yesus. Ya jelas bukan. Alkitab ini jelas. Saya tunjukkan kepada kita teman-teman. Di dalam perikop ini, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Catat ya, bukan kepada Maria ibu Yesus. Tapi di dalam perikop ini ditulis Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mari kita lihat, ayat 11 dikatakan begini. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring.
kata malaikat-malaikat itu kepadanya. Lihat ya, perhatikan. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu. Perkataan malaikat dengan perkataan Yesus menggunakan kata yang sama. Malaikat berkata kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Lalu Yesus berkata kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Nanti saya jelaskan lagi. Sabar. Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Jadi, dari perikop ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya Maria ini adalah Maria Magdalena. Lalu, kalau Kainama mengatakan bahwa dengan menggunakan kata gunai, istri, bahwa yang dipanggil oleh Yesus ini Maria adalah istrinya, bagaimana dengan ayat yang ke-13? Dikatakan, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Ibu di sini juga menggunakan kata gunai, istri. Apakah Maria Magdalena ini juga menikah dengan malaikat? Karena Kainama mengatakan Yesus memanggil kata ibu dalam bahasa Yunani gunai menunjuk kepada istri, maka itu adalah istri Yesus, berarti malaikat juga menikah dengan Maria Magdalena. Karena dia hanya menyoroti pada satu ayat saja dan cenderung ingin membelokkan kebenaran dan ingin memutarbalikkan fakta, maka dia tidak melihat bahwa di atas ayat 15 ada ayat 13 juga berbicara hal yang sama. Malaikat memanggil kata ibu, mengapa engkau menangis? Yang kedua, teman-teman, kita lihat istilah kata gunai. Tadi sudah dibacakan oleh anak muda itu ya. Kata gunai sudah dibacakan oleh dia. Apa pengertian kata gunai? Kita dengarkan kembali apa yang disampaikan oleh anak muda tadi. Bacaannya itu. Gune. Geser ke bawah ada definisi. Apa artinya? Perempuan, istrinya. Oke. Istri, seorang perempuan, perempuan, istrimu, perempuan, ibu, istri-istri, beristrikan, ibu, istri, seorang kepada perempuan-perempuan. Istri, beristrikan, ibu, istri, seorang kepada perempuan-perempuan. Coba lihat ya. Betapa Kainama ini apa ya? Kita boleh pakai kata dungu nggak ya? Gunai menunjuk pada 3 pengertian yang sudah dibaca tadi. Ada kata perempuan, ada kata istri, ada kata ibu. Jadi ingat, dari gunai timbul 3 kata. Istri, perempuan, dan ibu. Tapi dia hanya mengfokuskan kepada kata istri. Dia mengabaikan 2 kata yang lain, perempuan dan ibu. Dia mengabaikannya. Padahal itu ada juga ibu dan ada juga perempuan dari kata gunai. Lalu kalau kita kembali kepada Yohanes 20 ayat yang ke-18 tadi. Dan 20 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-13 tadi. Malaikat menggunakan kata ibu, Yesus juga menggunakan kata ibu. Mengapa demikian? Nah, dalam terjemahan asli, itu sebetulnya dia menunjuk kepada kata perempuan. Bukan pada ibu dan bukan pada istri. Jadi Yesus memanggil Maria Magdalena itu dengan kata perempuan. Kenapa perempuan engkau menangis? Karena malaikat juga memanggil kata perempuan. Lalu dalam penterjemahan menggunakan kata ibu. Nah, kemungkinan juga dia memanggil kata ibu kepada Maria Magdalena
seperti yang disebutkan malaikat Tuhan pada ayat yang ke-13 tadi, kata ibu, karena bahasa ibu dalam pengertian Yunani itu sebuah penghormatan kepada perempuan yang lebih tua dari mereka. Ibu, atau penghormatan kepada seorang wanita dewasa, ibu. Ya, kalau kita di Indonesia ya mirip-mirip lah ya. Oh, ibu dari mana, Bu? Bu siapa? Padahal bukan ibu kita. Bukan istri kita juga. Kita panggil kata ibu. Jadi sebetulnya pemanggilan kata ibu di sini dan istilah kata gunai menunjuk kepada istri, apa yang dijelaskan oleh Kainama itu semuanya salah. Penggunaan kata ibu karena penghormatan kepada perempuan itu, kepada Maria Magdalena. Kemudian gunai memiliki 3 pengertian tadi. Ibu, perempuan, dan istri. Jadi apa yang menjadi landasan pemikiran dan ideologi yang dibangun oleh Kainama betul-betul memang merusak kebenaran yang kita pegang selama ini. Dia tidak tahu, makanya dia nggak baca konteks, kan dia nggak baca seluruh bagian dari Alkitab itu. Mulai dari ayat yang ke-11, 12, 13, 14, 15. Itu dia tidak baca semua, dia cuma baca ayat 15 saja. Sehingga dia memunculkan pemahaman yang sangat-sangat keliru. Tapi mudah-mudahan teman-teman dapat memahami, dapat mengerti kembali tentang pengertian kata ibu di sini. Karena dia memberikan penghormatan kepada Maria Magdalena. Demikian teman-teman video saya pada kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Kita akan jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.